Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang sudah ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-10. Hukum Taurat pada minggu ini diambil dari titah ke-5 sampai ke-10. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena kami susah dan gelisah mengingat akan segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Mari memohon pengampunan dosa dari Tuhan, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Terpujilah Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yang bertanya, Allah kamu simpan bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirangkai oleh dosaku, walau dirangkai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya padaku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bacaan epistel minggu ini diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan kegelapan menuju terang, meninggalkan perselisihan menuju pada kesatuan sebagai keluarga Allah. Mari nyatakan iman kita kepada Allah Tritunggal yang mempersatukan kita sebagai umatnya dengan bernyanyi dari buku ND nomor 214 ayat 1. Sonang di lambung Yesus. Diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Sonang di lambung Yesus, sonang memutusi umat Yehova bina, umat potoli, tolong dijawab Yesus, saya mohonlah dari kuhamu, jangan siap, sonang di lambung Yesus, sonang merebusi umat Yehova biar namanya potoli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan pokok-pokok Warta Remaja HKBP Yogyakarta pada hari ini. Minggu ke-17 setelah Trinitatis, dengan topik Hidup sebagai Keluarga Allah. Dalam bahasa Bataknya, Manggulu Songon Paripeni Tuhani. Firman Tuhan diambil dari kitab Filemon 1 ayat yang ke-8 sampai 17. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung pada ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang melayani pada ibadah kita minggu ini, pengkhotbah Amang Pendeta Douglas JT Majuntak, liturgis Inang Sintua Nyonya Asilitonga Buru Manulang, MC Kak Naomi Boru Sianturi, singer Kak Yohana Boru Solin, Hukum Taurat Jonathan Sitompul, Epistel Yehezkiel Aritonang, pembaca warta Muan Semajuntak, doa syafaat Bang Raymond Semajuntak, operator slide Bang Lotar Semajuntak. Ibadah Minggu 19 September 2021 dihadiri sebanyak 35 orang dan persembahan terkumpul sebanyak 35.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selanjutnya pada hari Minggu 3 Oktober 2021 akan dilayani oleh pendamping remaja. Selamat mempersiapkan diri abang dan kakak pendamping. Dihimbau bagi teman-teman remaja yang belum mengisi Google Form untuk survei vaksin agar segera mengisi survei tersebut. Link Google Form dapat diakses melalui link yang sudah dibagikan oleh kakak dan abang pendamping di masing-masing kelas. Berhubung sebentar lagi remaja HKBP Yogyakarta akan mengadakan perayaan Natal, dihimbau kepada teman-teman remaja yang belum mengisi Google Form Natal agar segera mengisi formulir tersebut yang dapat diakses melalui link yang sudah dibagikan di grup kelas masing-masing. Pada awal bulan Oktober 2021, remaja HKBP Yogyakarta akan melaksanakan temu kasih remaja HKBP Yogyakarta dengan remaja HKBP Resort Tasikmalaya. Untuk informasi selanjutnya akan diumumkan lewat WhatsApp grup remaja atau warta remaja. Rapat kepanitiaan Natal Remaja akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Diharapkan bagi teman-teman remaja yang menjadi bagian dari panitia agar menghadiri rapat tersebut. Remaja HKBP Yogyakarta akan menyelenggarakan virtual choir atau paduan suara secara virtual. Untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bergabung, dapat menghubungi kontak person sebagaimana yang ada pada tampilan di layar, yaitu Bang Lotar Semajuntak dan Bang Lotriko Sinaga dengan nomor yang tertera. Gereja kita membuka pendaftaran pengajar kelas CD reguler untuk tahun ajaran 2021-2022. Bagi warga jemaat yang hendak ikut belajar CD,
dipersilahkan untuk mendaftarkan diri ke kantor gereja dan atau melalui penatua sektor. Informasi lebih lanjut dapat disimak pada warta jemaat yang dibagikan melalui grup WA atau papan pengumuman gereja. Persembahan ibadah Minggu Remaja dapat disampaikan melalui nomor rekening BRI atau nomor ponsel OVO, Dana, GoPay, dan link aja yang tertera pada tampilan di layar. Selamat ulang tahun kepada remaja atau pendamping remaja yang berulang tahun selama 1 minggu ini, yaitu dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2021. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dari Mazmur 90 ayat 12 dan Mazmur 103 ayat yang ke-1. Dihimbau kepada remaja HKBP Yogyakarta untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan remaja HKBP Yogyakarta. Demikian warta remaja HKBP Yogyakarta minggu ini. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala hari-hari yang sudah Engkau berikan dan atas segala penyertaan-Mu dalam menjalani hari-hari tersebut. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu untuk memohon dan meminta kepadamu. Kiranya Tuhan sudi mendengarkannya dan mengabulkan doa dan permohonan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepada teman-teman remaja HKBP Yogyakarta yang dimanapun mereka berada, baik ikut dalam ibadah ini maupun tidak ikut. Tuhan yang selalu memberkati mereka dan melindungi mereka dalam tumbuh kembang mereka, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka, terlebih dalam pendidikan mereka, dan yang akan menjalani PTS, penilaian tengah semester, dan yang sedang menjalani PTS. Tuhan yang memberikan mereka kemampuan agar mereka dapat melaluinya dengan baik, dan berikanlah mereka hasil yang terbaik buat mereka ya Bapa. Dan itu juga Tuhan yang selalu memberikan mereka kesehatan, dan Tuhan yang memberkati dan melindungi setiap aktivitas gerak langkah hidup mereka. Dan juga kami mau berdoa buat rekan kami Ronald Panjaitan yang akan memperkuat tim rugby dari kontingen daerah istimewa Yogyakarta yang akan ikut ambil bagian dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Tuhan berkati Ronald agar Ronald dapat memberikan yang terbaik buat tim rugby Provinsi DIY, dan juga Tuhan yang memberikan keberhasilan dan kesehatan dalam masa perjuangan di Papua nanti. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua remaja, baik dalam pekerjaan maupun dalam aktivitas mereka. Tuhan yang selalu memberkati dan bersama-sama dengan mereka. Berikan mereka kesehatan, serta umur yang panjang agar mereka dapat mendidik teman-teman remaja HKBP dengan baik, dan bisa membimbing mereka ke jalan yang benar yang sesuai dengan firman-Mu. Dan juga kami berdoa buat orang tua dari rekan kami pendamping remaja, yaitu orang tua Kak Windy Hutajulu dan Kak Esther Nenggolan, yang saat ini sedang sakit. Tuhan yang memberkati dan mengurapi mereka, dan berilah mereka pengharapan, dan Tuhan yang menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka kembali. Terima kasih ya Bapak, dan juga kami berdoa buat para pendamping remaja di HKBP Yogyakarta ini. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan pendamping remaja, baik dalam kesehariannya, dalam pendidikannya, dan dalam pekerjaannya, agar para pendamping remaja ini juga dapat bekerja dan belajar dan beraktivitas sesuai dengan firman dan perintah-Mu saja ya Bapak. Terlebih yang saat ini sedang menjalani skripsi dan tesis, juga Tuhan yang memberkati agar mereka bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Dan juga segala
pelayanan yang diemban oleh pendamping remaja, juga Tuhan yang memakai mereka agar para pendamping remaja juga bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu di remaja KBP Jakarta ini. Terima kasih Bapak dan juga orang tua dari pendamping remaja, juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang menyertai selalu. Dan juga kami berdoa buat pendeta, parhalado, dan seluruh pelayan yang ada di lingkungan gereja KBP Yogyakarta. Tuhan yang selalu melindungi, menjaga, dan memberkati agar mereka bisa melayani di HKBP Jakarta dengan baik dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan juga pada hari ini HKBP Distrik 18 Jabar, Jateng, dan DIY sedang dalam perayaan Pesta Perak. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan HKBP Distrik 18 ini agar pelayanan di Distrik 18 ini semakin ditingkatkan dan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui HKBP Distrik 18 ini. Terima kasih ya Bapak, dan juga dalam persiapan kami untuk perayaan Natal di tahun ini, Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang sudah kami persiapkan, dan Tuhan yang bersama-sama dengan kami, agar kami dapat mempersiapkan, agar kami bisa menampilkan yang terbaik, yang dapat menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja. Dan juga kami berdoa buat pemerintah Indonesia yang sebagai wakil-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara ini, dan juga Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk memimpin dan memerintahkan kami bangsa ini, agar bangsa ini dapat berjalan di jalan yang benar, dan kami bisa semakin berkembang dan maju juga untuk mengikuti negara-negara yang lain juga. Terima kasih ya Bapak, dan juga terkhususnya pada masa pandemi ini, mampukan kami ya Bapak, agar kami dapat melaluinya dengan baik, dan kami bisa segera keluar dari pandemi ini. Terlebih dalam program pemerintah, yaitu program vaksinasi, Tuhan yang membukakan pintu hati para masyarakat Indonesia, agar masyarakat juga mau divaksin, dan seluruh program pemerintah dan target pemerintah untuk vaksinasi dapat terpenuhi, dan kami bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya inilah doa kami, dan di atas segalanya telah banyak kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Karena Tuhan sudi mengampuni dan menghapuskannya, dan Tuhan yang mensucikan dan mengkuduskan kami, agar kami layak menerima berkat dan kasih karunia daripada-Mu, dan kami layak menerima kehidupan yang kekal yang dapat kami terima melalui kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa padamu. Amin. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kita memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 106. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat Tuhan esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih yang kekal.
marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, saudara-saudari yang kami kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak remaja, kemudian abang-abang, pendamping remaja, dan kakak, pendamping remaja, dan semua kita yang ada di ruang virtual ini. Oleh karena itu, saya menyapa kita semuanya yang ada di ruang virtual ini dalam kasih Kristus. Horas. Horas, Amang. Yang remajanya belum Amang dengar. Horas. Horas, Amang. Mana ini yang lain remajanya? Mana? Atau lagi apa? Lagi tidak di depan komputer? Sekali lagi, saya menyapa. Horas. Horas, Amang. Horas, Amang. Oke, baik. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu Remaja pada sore hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam surat Apostel atau Rasul Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama, dan hanya itu pasalnya. Filemon kan hanya satu pasal toh. Pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau kita ada yang lebih mengerti dalam bahasa Batak, mungkin persiapkan Bibelnya, tapi saya membacanya dalam bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba,
melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak remaja yang kami kasihi, yang semuanya ganteng-ganteng, imut-imut semuanya, dan yang cantik-cantik, wah langsung dimatikan kameranya, jadi nggak kelihatan. Mungkin sebagian bertanya, wah jadi ketahuan katanya. Ayo coba sekarang buka kameranya, ayo. Biar Amang lihat dulu semuanya. Dilihat dulu semuanya dulu. Ayo buka kameranya. Oke, Yosefin dan Juan, Ronald, yang lain mana? Yang lain. Bang Hokot, oke, benar toh, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Firman Tuhan ini kan sebuah surat Paulus kepada seorang yang kaya raya. Bisa kita bayangkan, dia kaya raya. Berarti kalau kaya raya kan banyak kan harta sama uang gitu toh. Tetapi Filemon ini juga selain kaya, dia baik gitu. Baik dia. Kenapa dibilang dia baik? Yang pertama, karena dia juga sering membantu Paulus di dalam pelayanan-pelayanan gitu. Yang kedua, kenapa dia dibilang baik? Dia itu menyediakan rumahnya menjadi tempat pertemuan orang-orang Kristen, orang percaya pada saat itu. Atau gereja mula-mula gitu. Jadi di rumahnya si Filemon inilah orang-orang percaya berkumpul ya untuk beribadah minggu gitu toh, seperti ganti gereja gitulah. Dan juga rumahnya ini juga tempat perkumpulan orang-orang yang percaya pada saat itu, seperti melakukan pertanyaan lingkungan atau ibadah-ibadah PA gitu. Itulah baik dia. Dia kaya, tapi juga dia baik gitu. Nah, karena dia kaya, ada tradisi zaman dahulu antara tuan dan budak gitu. Jadi kalau ada orang yang mau bekerja dengan kita, mungkin karena dia kekurangan, karena dia miskin, kemudian dia bekerja, dan begitu juga kepada si Onesimus. Dia bekerja kepada si Filemon. Jadi Filemon itu adalah tuannya dan Onesimus adalah budaknya. Gitu. Bisa juga budak ini terjadi karena terlilit utang. Ada misalnya seorang berhutang gitu kan, pinjamlah uangmu gitu, tapi nggak terbayar. Kemudian dia jadi budak pada orang yang mengutangi gitu.
Kemudian hal yang menarik yang kita lihat, Onesimus ini ketika bekerja dengan Filemon, mungkin dia melakukan kecurangan atau melakukan yang membuat Filemon rugi gitu. Memang sih nggak dijelaskan apa yang merugikan bagi Filemon, tetapi bisa ditafsirkan mungkin Onesimus ini mencuri uang lah, uangnya Filemon gitu, atau mencuri barangnya lah gitu. Mencuri kan nggak baik toh, nggak baik mencuri. Mungkin itulah yang yang membuat pelarian dia dari Filemon. Nah, coba kita baca ayat 19 itu kan ada itu, bisa kita lihat ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat sebelumnya, kenapa Paulus mau menangguhkan utangnya itu, utangnya Onesimus? Nah, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tunggangkanlah semuanya itu kepadaku gitu. Jadi seolah-olah begini, kalau Onesimus sudah merugikan dialah, nah, ya udah, biar aku aja yang bayar. Nah, seperti itulah pernyataan Paulus. Nah, kemudian pelariannya Onesimus ini ternyata sampai kepada Paulus. Dan yang hebatnya lagi, Paulus berhasil membuat Onesimus bertobat. Karena pada dasarnya Onesimus ini adalah orang Yunani dan orang yang belum percaya, tetapi karena pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Paulus, maka Onesimus menjadi percaya. Dan bahkan dia ikut membantu Paulus. Walaupun Paulus di penjara, itu pun juga dia layani Paulus. Dan membantu Paulus lah. Mungkin bisa jadi menyediakan pulpen, menyediakan kertas untuk Paulus agar dia bisa memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat gitu. Karena Paulus kan biarpun dia di penjara, tetapi untuk memberitakan firman Tuhan dia nggak berhenti. Ya badannya aja yang di penjara. Tetapi kalau suaranya, firman Tuhan yang daripada dia tetap dilakukannya. Melalui apa? Melalui surat gitu. Kemudian itulah yang membuat Onesimus percaya dan dia bahkan diangkat menjadi anak Paulus gitu. Bayangkan Paulus sampai mengatakan bahwa Onesimus adalah buah hatinya. Itu kalau kita lihat di ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Karena Paulus juga akhirnya berkenan kepada Onesimus karena pertobatannya dan dia menjadi orang baik gitu. Nah, itu menariknya cerita mengenai Onesimus. Dan akhirnya Paulus memohon, walaupun Paulus mempunyai otoritas terhadap Onesimus, tetapi dia tetap memohon pada Filemon. Aku suruh dia kembali kepadamu. Kiranya kau menerimanya, bukan lagi sebagai hamba atau budak, melainkan menerima dia lebih dari itu, yaitu sebagai saudara. Sebagaimana engkau menganggap aku, kata Paulus kepada Filemon, sebagaimana engkau menganggap aku temanmu, maka terimalah dia juga sebagai
temanmu gitu. Untuk cerita selanjutnya mungkin cerita balasan, surat balasan dari Onesimus, tetapi ini merupakan gambaran bahwasanya melalui Paulus pun sudah ada gerakan akan pembebasan perbudakan. Jadi Onesimus yang pada mulanya adalah seorang budak, seorang hamba, tetapi Paulus memanggil dia dan membuat dia bertobat sehingga dia menjadi orang yang berguna bagi Paulus di dalam pelayanan Paulus. Demikian juga Onesimus itu juga menjadi orang yang berguna bagi Filemon gitu. Coba kita lihat ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku gitu. Jadi Onesimus yang pada awalnya dia tidak berguna, tetapi ternyata melalui karya Paulus membuat tobat, dia menjadi orang yang berguna dan orang yang membantu Paulus dan yang membantu Filemon juga di dalam pelayanan firman Tuhan gitu. Dari budak menjadi sahabat, dari budak menjadi saudara gitu. Berkesan bukan ceritanya? Bisa dari budak tapi menjadi saudara gitu. Dari budak menjadi sahabat gitu. Amang ada ini dua peristiwa pembebasan perbudakan yang saya tahu ya, dan yang menjadi suatu catatan sejarah begitu. Selain pembebasan perbudakan bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Orang Israel kan dulu kan menjadi budak di Mesir gitu toh. Melalui karya Allah dalam Musa menjadi merdeka gitu. Siapa yang kenal di sini siapa? Abraham Lincoln. Ada remaja yang tahu Abraham Lincoln? Coba kalau ada yang tahu, yang kenal sama Abraham Lincoln. Yang kenal ya. Jangan nanti bilangnya, kenal Mang, tapi mungkin Abraham Lincoln kenal sama saya. Nah, kalau itu salah. Ada yang kenal Abraham Lincoln? Oh, berarti belum kenal ya. Ini suatu catatan sejarah. Abraham Lincoln itu adalah Presiden Amerika yang ke-16. Dia itu menjadi presiden pada tahun 1861. Nah, ini catatan sejarah dunia ini loh. Mungkin kalau remaja mungkin biar jangan lupa bisa dicatat. Bisa dicatat itu ya. Abraham Lincoln itu menjadi presiden Amerika tahun 1861 yang seyogyanya dia memimpin menjadi presiden sampai tahun 1866, tetapi 4 tahun masa dia memimpin, dia dibunuh. Dia dibunuh dan dia mati oleh lawan-lawan politiknya. Tetapi yang lebih menarik dari Abraham Lincoln ini, dan mungkin juga ada hubungannya dengan kematiannya, Abraham Lincoln terkenal dengan tokoh pembebasan perbudakan di Amerika Serikat. Jadi melalui Abraham Lincoln ini, maka perbudakan di Amerika Serikat itu dihapuskan. Yang mana dahulunya orang kulit hitam itu menjadi budak di Amerika gitu. Tapi melalui Abraham Lincoln maka semua itu dihapuskan. Karena dia merupakan tokoh penting dalam sejarah Amerika Serikat, maka sampai sekarang patung Abraham Lincoln itu dapat berdiri mengingatkan orang-orang Amerika bahwasanya orang Amerika baik orang kulit hitam maupun orang kulit putih maupun orang kulit kuning pun juga atau orang kulit sawo matang pun juga
tetapi semua yang bernama warga negara Amerika memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Itu catatan sejarah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga, catatan juga dalam sejarah kebatakan juga ini, orang Batak juga dulu ada sistem perbudakan. Makanya orang Batak itu ada istilah anak raja sama anak hatuban gitu, anak budak gitu. Kalau ada yang mengerti tikir tangga itu tradisi dalam orang Batak di mana yang mau menikah dari pihak perempuan akan datang berkunjung ke kampung atau ke rumahnya pihak laki-laki yang mau menjadi calonnya gitu, bersama keluarganya dan melihat tangga rumahnya. Karena ada dalam tradisi orang Batak, kalau tangga rumah itu ganjil berarti dia anak raja gitu. Tapi kalau tangga rumahnya genap berarti dia anak budak atau hatoban gitu. Yang memiliki ikatan hutang atau ikatan kesetiaan kepada orang yang menjadi tuannya gitu. Nah, barulah belakangan ini karena masuknya Injil atau firman Tuhan, tidak ada lagi sistem itu. Karena apa? Karena telah diterangi Injil. Oleh karena itu, tikir tangga sekarang lebih mendominasi hanya untuk kunjungan balasan gitu antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Nah, itu lebih hebat lagi orang Batak. Dengan masuknya Injil, dengan masuknya para misionaris ke tanah Batak, terhapuslah sistem tersebut sehingga orang Batak dikenal tidak lagi ada hamba, tidak ada lagi budak hatoban, tetapi semua adalah anak raja gitu. Semua anak raja. Anak-anak remaja mungkin tahu kan? Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Pertanyaannya, siapakah raja itu? Raja itu adalah Tuhan Yesus. Jadi bukan lagi raja dari segi kedudukan gitu. Orang tua yang memiliki harkat gitu. Tetapi raja yang telah diterangi oleh firman Tuhan kepada tanah Batak, yaitu raja yang di surga, Bapa yang di surga. Itulah raja, Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi ada perhambaan, tetapi semua kita raja. Gitu. Nah, apa relevansi atau pengajaran nats ini kepada kita semuanya? Terlebih anak-anak remaja semuanya, yang ganteng-ganteng semuanya, yang imut-imut dan yang cantik-cantik, yang manis, semuanya. Oke, pertama yang perlu kita ingat, jangan ada diskriminasi bagi kita orang percaya. Itu yang pertama. Jangan ada diskriminasi, membeda-bedakan orang. Kan banyak toh sekarang ini terjadi diskriminasi dan bahkan suatu kelainan bagi temannya itu menjadi diskriminasi sampai kepada hal-hal yang membuli gitu. Siapa sih ini yang sering membuli? Coba. Siapa? Ayo. Ada di sini yang sering membuli temannya? Enggak. Tapi dibully iya. Nah, firman ini menyuarakan kita jangan ada diskriminasi. Baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia pintar, baik dia bodoh gitu. Yang bodoh maunya diajari gitu kan, yang pintar mengajari begitu. Baik dia orang Batak,
ataupun bukan orang Batak gitu. Jangan karena jumpa misalnya sama orang lain, suku lain, dibully gitu. Baik dia pintar bahasa Batak atau nggak tahu bahasa Jawa, dibully. Jangan ada diskriminasi bagi kita orang-orang percaya. Bayangkan Onesimus, orang yang berbeda. Pertama, dia bukan orang Yahudi, melainkan Yunani. Yang kedua, dia orang yang bukan memiliki apa-apa. Tetapi Paulus tampil mengajarkan dia sehingga yang pada awalnya dia budak, tetapi akhirnya dia menjadi sahabat, menjadi saudara. Itulah yang mau ditekankan kepada orang-orang yang sudah percaya. Orang yang telah menerima Kristus. Semua remaja udah menerima Kristus toh? Ada remaja yang belum menerima Kristus? Enggak toh? Kalau kita sudah menerima Kristus, maka kita pun juga harus menerima semua orang-orang. Sebagaimana Onesimus yang dari budak akhirnya diterima menjadi sahabat dan menjadi saudara. Demikian juga kita, anak remaja, dari semua orang yang ada di sekitar kita, baiklah kita menganggap saudara, sahabat, karena Kristus Yesus. Jangan ada diskriminasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil Kristus mengatasi semuanya. Gitu. Karena Allah memiliki maksud dan tujuan sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Bisa saja yang sekarang ini yang dianggap atau orang yang sering dibully, ternyata pada akhirnya dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna gitu. Dan ternyata orang yang merasa hebat, orang yang merasa sok-sok jago, tapi pada akhirnya justru dia menjadi orang yang tidak berguna begitu. Bayangkan Onesimus yang pada awalnya yang dianggap tidak berguna, tetapi akhirnya menjadi berguna bagi Paulus dan juga bagi Filemon dan juga bagi semuanya. Sebagaimana tafsiran Alkitab mengenai ini, karena dia jemaat Kolose, ada yang mengatakan ternyata Onesimus ini yang memiliki peran penting di dalam mengumpulkan surat-surat Paulus yang bisa kita baca sampai sekarang ini. Itu akhirnya dia berguna. Nah, yang saya khawatirkan yang sekarang kita yang sok-sokan karena Kristen gitu, yang sok-sokan karena seperti merasa hebat gitu, justru nantinya tidak berguna gitu. Jangan begitu. Tapi tetaplah di dalam Injil itu kita giat, berkarya, menerima Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memuluskan rencana-rencana dan maksudnya gitu. Karena Tuhan Yesus Kristus bekerja kepada orang-orang, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya, untuk melakukan maksud dan tujuannya gitu. Bisa kita bayangkan si Simpson ini seorang hakim, tetapi Allah memiliki maksud dan tujuan kepada diri Simpson, di mana dia mengatakan kepada orang tuanya,
karena dia baru melihat seorang wanita dari suku Palestina di Timnah, agar itu menjadi istrinya begitu. Tetapi apa kata orang tuanya, orang tua Simson? Apa tidak ada wanita lain yang dari suku kita, dari kita orang Israel ini, yang bisa kamu terima menjadi istrimu gitu. Tetapi apa yang lebih menarik di situ? Ternyata Allah berkarya melalui Simson, dan Allah memakai bangsa lain, bangsa Palestina, untuk mewujud nyatakan maksud dan tujuan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel pada saat itu. Jadi kalaupun Simson harus menikah dengan wanita Palestina, ternyata Allah bermaksud untuk menempatkan Simson di tengah-tengah orang Palestina. Dan dia berkarya untuk menjadi pembela bangsa Israel di tengah-tengah orang Palestina, yang mana pada saat itu Palestina menjajah bangsa Israel. Nah, jadi maksud dan tujuan Allah nggak bisa kita terima begitu saja secara nalar, yang bisa saja yang tidak masuk akal kita, tetapi ternyata Allah juga berkarya begitu dan memakai juga bangsa lain. Seperti istrinya Simson tadi. Siapa yang pernah cerita Yunus? Yunus di perut ikan, itu kan ada lagunya toh? Yunus di perut ikan begitu. Kenapa Yunus harus masuk ke perut ikan? Karena dia menolak perintah Allah untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe itu bukan suku dari bangsa Israel. Tetapi ternyata Allah juga mengasihi bangsa lain. Nah, begitu juga dengan Rut dan Naomi. Kalau kita baca Rut, siapa Rut? Rut itu bukan orang Israel. Rut itu adalah perempuan Moab. Tetapi ternyata Allah berkarya di dalam Rut. Di mana ketika Rut yang bukan orang Israel mengatakan kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Dan yang hebatnya lagi, ada maksud Allah kepada Rut. Ternyata melalui Rutlah sampai kepada silsilah dan lahirnya Yesus Kristus. Gitu. Coba kita buka Matius. Matius pasal 1 ayat 5. Matius pasal 1 ayat 5. Coba siapa yang baca dulu? Satu dulu coba. Bang Moan, ya mana Bang Moan tadi? Yang baca warta tadi, suaranya agak bagus tadi baca warta, mana? Ayo, Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Oke, sampai di situ. Dari Rut. Yang Boas akhirnya mengambil Rut menjadi istrinya, dan kemudian itulah yang sampai kepada silsilah Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan, Rut itu bukan orang Israel. Rut itu perempuan Moab. Nah, tetapi Allah memiliki maksud dan tujuan baik dari bangsa lain untuk mewujud nyatakan kasihnya kepada orang dikasihnya. Itu juga kepada Onesimus, walaupun dia bukan orang Israel, dia orang Yunani, tetapi Allah memiliki maksud dan tujuan di dalam Onesimus, dan juga melalui karya Paulus, dan juga melalui, sehingga wujud nyata rencana dan kehendak Allah di dalam penyebaran Injil menjadi terang sehingga sampai ke seluruh dunia.
Gitu. Itu hebatnya. Oleh karena itu, saudara-saudari remaja yang kami kasihi, jangan ada diskriminasi, jangan ada penggolong-golongan orang dikasihi. Tapi kita sebagai orang yang percaya secara holistik, secara horizontal keseluruhan, mari wujud nyatakan kasih Allah itu kepada semua tanpa membeda-bedakan. Karena apa? Karena kita kalau berlaku baik kepada orang yang berlaku baik kepada kita, penjahat juga melakukan hal itu. Karena apa? Karena pencuri sama pencuri pun juga saling mengasihi. Tetapi itulah kita diberangkatkan untuk dunia ini. Bahkan musuh pun juga harus kita kasihi. Kita diberangkatkan menganggap orang-orang lain sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagaimana Paulus yang memerintahkan Filemon agar tidak lagi menganggap Onesimus sebagai budak, tetapi terimalah sebagai saudara, sebagai seperti kau mengasihi aku. Jadi kita juga, sebagaimana kita mengasihi Tuhan, demikian juga kita mengasihi orang-orang lain. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, yang begitu indah dan yang begitu dahsyat. Sebagaimana Paulus yang menuliskan surat kepada Filemon dan memerintahkan agar kiranya menerima Onesimus, yang pada awalnya seorang budak yang dianggap tidak berguna, tetapi diterima menjadi sahabat, menjadi saudara yang semula tidak berguna, justru menjadi berguna baik bagi Paulus di dalam pekerjaan dan pelayanan, demikian juga bagi Filemon. Engkau mengasihi semua orang ya Tuhan, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan ras. Semua Engkau kasihi, baik yang kaya, yang miskin, baik orang Yahudi maupun Yunani. Semua Kau kasihi ya Tuhan. Dan Tuhan juga dapat memakai, mewujud nyatakan orang-orang lain untuk maksud, visi, dan tujuan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan wujud nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, untuk hidup saling mengasihi dan menyingkirkan sifat diskriminatif dari hidup kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak remaja gereja-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memelihara mereka, memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, mencari ilmu, sehingga mereka menjadi bijaksana. Tumbuh kembang anak remaja seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan juga para pendamping remaja gereja-Mu. Tuhan senantiasa memelihara, menaungi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih ya Tuhan, proses studi, belajar mengajar, yang menyusun skripsinya, yang bergumul dalam paper, dan juga tesis, Tuhan senantiasa memberkati mereka dapat mengakhiri studi mereka dengan baik dan dengan benar. Kami serahkan kegiatan-kegiatan, program-program remaja gereja-Mu. Kiranya Tuhan berkarya, nyatakan kasih Tuhan tengah-tengah dunia ini melalui program-program gereja terkhusus kategorial remaja gereja-Mu. Pakailah
remaja gerejamu sebagai saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia. Terpujilah nama Tuhan sekarang untuk selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Pada ayat yang kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah cemang. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih buat Amang sama Inang yang udah bergabung hari ini. Buat teman-teman yang lain juga, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada BPH Kak Yohana atau Bang Dokter. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Naomi. Sebelum kita meninggalkan room ini, mari adik-adik remaja, kakak abang pendamping untuk on cam biar kita dokumentasi. Untuk Bang Janes boleh dipimpin ya Bang untuk screenshot layarnya. Oke, sebentar ya Kak, masih menunggu yang lain nih. Oke Bang. Aduh, Abigail, Bang Raymond, Agatha, Rapa, David, Kak Esther, Jonathan, Bang Senover, Bang Raymond, Jagat. Oke. Oke. Sip. Bang foto ya. 1, sebentar. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih Amang, Inang. Selamat hari Minggu semuanya. Horas. Selamat hari Minggu, Mas. Untuk adik-adik remaja yang belum isi link Natal dan vaksin, segera diisi ya, Dek. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Semangat ya untuk Ronald tanggal 7 ya berangkatnya dia. Iya Bang. Oke, semangat ya. Semoga bawa Iya, Bang. piala. Amin. Selamat bertanding Ronald, sukses. Ya, makasih Nang. Oke. Jaya. Selamat hari Ya. Minggu semua. Inang langsung keluar ya. Iya. Mau ke room sebelah dulu. Oh, dijadikan siapa ya hostnya ya? Hostnya aku jadikan Bang Janes ada.